Bismillahirrahmanirrahim. Latihan menjawab soal CAT Petugas Haji 2026 tahap 1 bagian ketiga. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan asas utama, kecuali A. Profesionalitas, B. Akuntabilitas, C. Transparansi, D. Komersialisasi, E. Keadilan. Jawaban yang benar D. Komersialisasi. Nomor 2. Tujuan utama pembaruan regulasi haji dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 adalah untuk A. Meningkatkan keuntungan negara, B. Mempermudah perjalanan wisata religi, C. Meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pembinaan jamaah, D. Mengurangi jumlah jamaah haji, E. Menyerahkan penyelenggaraan haji sepenuhnya kepada swasta. Jawaban yang benar C. Meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pembinaan jamaah. Nomor 3. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, tanggung jawab utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji adalah A. Penjualan paket haji khusus, B. Pengelolaan visa secara mandiri oleh jamaah, C. Pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah, D. Menentukan harga pasar haji, E. Mengatur ibadah non-haji. Jawaban yang benar C. Pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jamaah. Nomor 4. Petugas haji menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 wajib memiliki kompetensi berikut, kecuali A. Kompetensi teknis, B. Kompetensi manajerial, C. Kompetensi sosial, D. Kompetensi ideologis politik, E. Kompetensi kepribadian. Jawaban yang benar D. Kompetensi ideologis politik. Nomor 5. Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 berarti A. Semua biaya ditentukan pihak swasta, B. Penyelenggaraan haji dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral, C. Jamaah bertanggung jawab penuh atas seluruh layanan, D. Laporan hanya bersifat internal, E. Tidak perlu pengawasan publik. Jawaban yang benar B. Penyelenggaraan haji dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Nomor 6. Jika terjadi pelanggaran pelayanan kepada jamaah, maka sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, A. Jamaah tidak dapat menuntut, B. Petugas bebas dari sanksi, C. Pemerintah wajib memberikan mekanisme pengaduan dan penyelesaian, D. Masalah diserahkan kepada travel, E. Diselesaikan setelah musim haji selesai. Jawaban yang benar C. Pemerintah wajib memberikan mekanisme pengaduan dan penyelesaian. Nomor 7. Pendekatan moderasi beragama dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 bertujuan untuk A. Menyeragamkan seluruh praktek ibadah, B. Menghilangkan perbedaan mazhab, C. Menjaga harmoni, toleransi, dan persatuan jamaah, D. Membatasi kebebasan beribadah, E. Mengutamakan budaya lokal. Jawaban yang benar C. Menjaga harmoni, toleransi, dan persatuan jamaah. Nomor 8. Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dilakukan oleh A. Jamaah secara mandiri, B. Pemerintah dan lembaga pengawas yang berwenang, C. Maskapai penerbangan, D. Ketua kloter saja, E. Petugas non-resmi.
Jawaban yang benar B. Pemerintah dan lembaga pengawas yang berwenang. Nomor 9. Dalam hal keselamatan dan keamanan jamaah, petugas haji wajib A. Menunggu instruksi jamaah, B. Bertindak sesuai SOP dan regulasi yang berlaku, C. Mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, D. Mengabaikan laporan jamaah, E. Bertindak berdasarkan kebiasaan pribadi. Jawaban yang benar B. Bertindak sesuai SOP dan regulasi yang berlaku. Nomor 10. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 menuntut petugas haji untuk bekerja secara A. Individual dan tertutup, B. Fleksibel tanpa aturan, C. Profesional, humanis, dan berorientasi pelayanan, D. Administratif semata, E. Situasional tanpa koordinasi. Jawaban yang benar C. Profesional, humanis, dan berorientasi pelayanan. Nomor 11. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2025 diterbitkan dengan tujuan utama untuk A. Menggantikan seluruh undang-undang haji, B. Menjadi pedoman teknis pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, C. Mengatur haji khusus dan umroh saja, D. Mengatur perjalanan wisata religi, E. Menentukan kuota haji dunia. Jawaban yang benar B. Menjadi pedoman teknis pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Nomor 12. Menurut PP Nomor 92 Tahun 2025, penyelenggaraan ibadah haji meliputi tahapan berikut, kecuali A. Pembinaan jamaah, B. Pelayanan jamaah, C. Perlindungan jamaah, D. Komersialisasi layanan, E. Pengawasan penyelenggaraan. Jawaban yang benar D. Komersialisasi layanan. Nomor 13. Petugas haji wajib memahami SOP pelayanan jamaah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 92 Tahun 2025 agar A. Jamaah mengikuti semua perintah petugas, B. Pelayanan berjalan seragam, aman, dan terukur, C. Petugas bebas mengambil keputusan pribadi, D. Jamaah bergantung penuh pada petugas, E. Administrasi menjadi lebih rumit. Jawaban yang benar B. Pelayanan berjalan seragam, aman, dan terukur. Nomor 14. Dalam hal pelayanan akomodasi jamaah, PP Nomor 92 Tahun 2025 menekankan prinsip A. Kedekatan bisnis, B. Efisiensi biaya semata, C. Keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan, D. Persaingan antar penyedia, E. Fleksibilitas tanpa standar. Jawaban yang benar C. Keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan. Nomor 15. Jika terjadi keadaan darurat yang mengancam keselamatan jamaah, petugas haji menurut PP Nomor 92 Tahun 2025 wajib A. Menunggu instruksi tertulis, B. Menyerahkan sepenuhnya kepada jamaah, C. Mengambil tindakan cepat sesuai prosedur darurat, D. Mengutamakan laporan administrasi, E. Menunda hingga pimpinan datang. Jawaban yang benar C. Mengambil tindakan cepat sesuai prosedur darurat. Nomor 16. PP Nomor 92 Tahun 2025 mengatur bahwa pengaduan jemaah haji harus A. Disampaikan secara lisan saja, B. Diselesaikan setelah operasional haji selesai, C. Diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti secara terukur, D. Diabaikan jika tidak penting, E. Diserahkan kepada pihak luar.
Jawaban yang benar C. Diterima, dicatat, dan ditindaklanjuti secara terukur. Nomor 17. Dalam pelaksanaan tugas, petugas haji dilarang A. Memberikan pendampingan jemaah, B. Bekerja sama lintas sektor, C. Menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas jabatan, D. Melakukan koordinasi, E. Memberikan edukasi kepada jemaah. Jawaban yang benar C. Menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas jabatan. Nomor 18. Pengawasan penyelenggaraan ibadah haji menurut PP nomor 92 tahun 2025 bertujuan untuk A. Membatasi peran petugas, B. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar layanan, C. Mengurangi jumlah petugas, D. Menghapus evaluasi kinerja, E. Menyerahkan pengawasan kepada jemaah. Jawaban yang benar B. Menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan standar layanan. Nomor 19. Dalam konteks koordinasi layanan, PP nomor 92 tahun 2025 menekankan pentingnya A. Kerja individual petugas, B. Komando tunggal tanpa koordinasi, C. Sinergi antar petugas, instansi, dan pemangku kepentingan, D. Pengambilan keputusan sepihak, E. Pelayanan berdasarkan pengalaman pribadi. Jawaban yang benar C. Sinergi antar petugas, instansi, dan pemangku kepentingan. Nomor 20. Implementasi PP nomor 92 tahun 2025 menuntut petugas haji untuk bekerja dengan sikap A. Administratif semata, B. Reaktif dan situasional, C. Profesional, disiplin, dan berorientasi pada jemaah, D. Kaku tanpa toleransi, E. Bebas dari aturan. Jawaban yang benar C. Profesional, disiplin, dan berorientasi pada jemaah. Terima kasih. Lanjut ke bagian 4.